alasan apapun tidak bisa diterima. Itu kalau usia sampai 40-50 tahun. Di dalam keterangan lain disebutkan, saking Nabi itu mengusahakan agar umatnya selamat, sampai di dalam cerita keterangan itu diceritakan betapa Nabi melakukan negosiasi tawar-menawar kepada Allah. Jadi dalam hadis qudsi disebutkan, Allah berfirman, barang siapa yang bertobat kepadaku setahun sebelum dia meninggal, padahal usianya sudah panjang, katakan 80 tahun, selama 79 tahun itu digunakan untuk maksiat, kurang 1 tahun dia bertobat, itu tobatnya diterima oleh Allah, asal tobatnya taubatan nasuh. Tinggal waktu segitu, Nabi lalu mengadakan tawar menawar. Ya Allah, masa 1 tahun itu panjang ya Allah, mungkin orang ini bisa juga mengalami perubahan lagi. Ya sudah, kalau begitu barang siapa yang bertobat kepadaku 1 bulan sebelum meninggal, 1 bulan sebelum meninggal, dari 1 tahun turun 1 bulan, karena 1 bulan lagi tobat, itu pun tobatnya diterima oleh Allah. Saat itu Nabi pun juga masih negosiasi, masih menawar lagi, ya Allah, 1 bulan itu 30 hari, padahal setiap hari orang bisa berubah, sekarang beriman, besok bisa jadi kafir lagi. Akhirnya Allah turunkan lagi, ya sudah, barang siapa yang mau bertobat kepadaku seminggu atau 7 hari sebelum wafatnya, maka masih diterima tobatnya. Itu masih ditawar lagi kanjeng Nabi, saking bagaimana mengusahakan agar umatnya selamat, sampai Allah turunkan itu, barang siapa yang mau bertobat kepadaku 3 hari sebelum kematiannya, maka tobatnya tetap diterima. 3 hari, Pak. Andaikan usianya 80 tahun, sekian puluh tahun digunakan bermaksiat, lalu kurang 3 hari dari kematian baru bertobat, diterima tobatnya sebagai bentuk kemurahan Gusti Allah. Itu pun Nabi masih menawar, sehingga langsung Allah turunkan drastis, ya sudah kalau begitu, barang siapa yang mau bertobat kepadaku selama nyawa belum ditenggorokan, wis entek-entekan, ya, selama nyawa belum ditenggorokan, urung megap ya, cek gelem bertobat, tobatnya diterima. Tapi nek wis kadung megap gak eling popo, wis gak dian popo, rezekine sentek, baru percaya adanya keterangannya ustaz, keterangan kiai bener tibake. Maka tobat yang demikian tidak diterima oleh Allah. Dan ini biasa juga pernah dialami oleh Raja Fir'aun, yang mana ceritanya begitu. Kita tahu juga Raja Fir'aun sampai durjatan mengaku sebagai Tuhan di muka bumi ini. Nah, ketika mau wafat, mati, Pak, ya, ditenggelamkan di Lautan Merah, itu dia juga merasa iman. Kalau begini aku beriman, percaya kepada Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Ya, tapi karena sudah nyawa sudah ditenggorokan, sehingga tidak diterima tobatnya. Nah, dari kesempatan yang sedemikian longgarnya, Pak, dari kemurahan Gusti Allah yang begitu luasnya, kok hingga sampai besok di akhirat ada yang merasa nggak punya kesempatan dengan alasan masih sibuk. Ini benar-benar orang yang merugi nantinya. Kurang berapa tahun lagi,
kurang panjang berapa lagi? Allah kasih umur hingga 60 tahun, 70 tahun untuk bertobat. Masih butuh waktu berapa tahun lagi? Gitu. Sampai keterangan begini, Pak. Malaikat pencatat amal. Ini setiap manusia itu pasti ada pengawalnya. Ditugaskan Allah untuk selalu mengikuti setiap individu. Mereka adalah raqib dan atid. Kalau manusia sedang berdiri, mereka selalu mengawal kanan kiri. Kalau mereka sedang duduk, orang sedang duduk, mereka ada di depan dan belakang. Ketika manusia sedang berbaring, malaikat ini menjaga antara kepala dan kaki. Jadi nggak pernah terlepas dari kita. Ini dikasih tugas malaikat dua ini. Yang raqib disuruh mengawasi dan mencatat amal baik manusia, sedangkan yang atid itu ditugaskan mencatat amal buruk manusia. Nah, raqib ini merupakan komandannya, yang ketuanya. Ya. Nah, suatu saat orang melakukan kebaikan, maka bagiannya tugasnya raqib mencatat. Tidak usah nunggu waktu, begitu melakukan kebaikan sekali dicatat 10 kali oleh malaikat. Kemurahan Gusti Allah. Tapi orang kalau mau melakukan kejahatan, ya, melakukan kejahatan sekali saja, malaikat atid mau mencatat, dipenggal, ditahan oleh malaikat raqib. Sebentar saudaraku. Kenapa? Siapa tahu orang ini nanti mau bertobat. Tunggu sebentar. Sampai 1 jam dari perbuatan jahatnya ini. Kok tidak lagi bertobat dan istighfar, maka raqib atid tadi mau mencatat lagi. Ya sudah, tak catat. Lagi-lagi ditahan oleh raqib. Sebentar, saudaraku. Kita tunggu lagi. Siapa tahu orang ini menyesal dan istighfar. 2 jam ditunggu. Ya, 2 jam ditunggu kok nggak istighfar, nggak eling juga, nggak sadar pula, maka atid mau mencatat lagi. Lagi-lagi ditahan, Pak. Sampai 6 kali ditahan oleh raqib. Artinya 6 jam. Ditunggu kok nggak ada penyesalan, tidak ada istighfar, barulah dicatat oleh malaikat atid. Sekali melakukan kejahatan dicatat 1 kali pula. Nek kebaikan 1 kali dicatat 10 kali. Tapi nek amal buruk dilakukan sekali, ya 1 kali. Ini kemurahan Gusti Allah. Artinya orang diberi kesempatan untuk bertobat itu seluas-luasnya. Sehingga sekali melakukan dosa itu tidak langsung dicatat oleh malaikat. Ditunggu sampai 1 jam, 2 jam, sampai 6 jam maksimal. Nek dan istighfar dan bertobat, terpaksa malaikat atid mencatatnya. Gitu. Ewa semono menungso cek kurang suwe. Ditunggu tobatnya cek kurang tobatnya, cek kurang suwe. Hingga saat ini. Gitu. Nah itulah, jangan sampai kita merugi, khususnya pada penghujung tahun, meskipun ini tahun-tahun Masihiyah bukan tahun kita, tapi yang dipakai hari-hari kan tahun Masihiyah ini. Kita perlu mengadakan muhasabah, introspeksi diri. Sekali lagi, sebaik-baik manusia adalah manusia yang diberi umur panjang dan amalnya baik. Sejelek-jelek manusia adalah orang yang diberi umur panjang tapi jelek amalnya, perbuatannya. Baik Bapak dan Saudara sekalian, mari sejenak kita bertakarrub pada Allah untuk belajar melalui bacaan istighosah ini.
dengan harapan semoga Allah senantiasa menurunkan rahmat, mencurahkan rahmat dan keselamatan bagi kita semua, bagi keluarga kita, lingkungan kita, daerah kita, negeri kita tercinta ini, dan dari negeri-negeri orang yang muslim Islam biasa dijauhkan dari mara dan bahaya.